Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifia Zahra, Deni Hairani, dan Waldo Dwi Putra dari kelas ABT 7B. Dan hari ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah teknik pengambilan keputusan, yaitu game teori, dengan topik bahasan Zero Sum Game. Yang pertama, kami akan membahas mengenai teori permainan atau game teori. Game teori adalah studi tentang bagaimana pemain seharusnya secara rasional memainkan sebuah game. Setiap pemain menginginkan permainan berakhir dengan memberikan hasil yang menguntungkan. Namun, hasil juga ditentukan kepada pilihan strategi dari kedua belah pihak atau dari kedua pemain sehingga terjadilah sebuah konflik dan juga kerjasama. Game teori menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang telah diambil oleh pemain lain. Teori ini terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan atau decision maker, dan mereka menyadari bahwa tindakan yang diambil akan mempengaruhi satu sama lain. Game teori juga merupakan studi tentang model matematika yang berkaitan dengan konflik maupun kerjasama antara para pembuat keputusan yang cerdas dan rasional. Agar game dapat dimodelkan secara matematis, diperlukan elemen dasar dari sebuah game atau yang biasa disebut dengan rules of the game. Di mana dalam game teori ini ada 6 rules of the game. Yang pertama adalah player atau pemain, yang merupakan pengambil keputusan dalam game atau decision maker. Yang kedua adalah strategi atau tindakan, yang merupakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh para pemain serta aturan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam permainan. Yang ketiga adalah outcome, yaitu hasil yang diperoleh dari setiap keputusan. Yang keempat adalah payoff, yaitu bilangan yang merepresentasikan derajat hasil atau utilitas yang diinginkan atau dirasakan oleh pemain yang bersangkutan, ataupun nilai yang diharapkan dari hasil penggunaan strategi. Yang kelima adalah value of the game, yaitu keuntungan yang didapatkan oleh pemain yang ofensif dan juga kerugian yang dirasakan oleh pemain yang defensif. Yang keenam adalah equilibrium, yaitu keseimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa lagi mengubah posisinya. Para pemain berusaha memaksimalkan payoff mereka dengan cara memilih strategi yang paling tepat berdasarkan informasi yang mereka miliki. Kemudian keadaan di mana setiap pemain telah menentukan strategi yang optimal akan disebut dengan keseimbangan atau equilibrium. Dengan mengetahui keseimbangan dari suatu game, pemodel dapat mengetahui tindakan atau strategi apa yang tepat dipilih oleh pemain yang terlibat dan juga outcome dari game tersebut pada akhirnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai Zero Sum Game Theory. Zero Sum Game Theory adalah teori permainan dalam konflik yang menggunakan prinsip solusi win-lose, di mana dua pihak yang terlibat permasalahan merupakan pihak yang saling berhadapan untuk memperoleh keputusan terbaik walaupun dengan kerugian dari pihak lain. Teori permainan ini sangatlah kompetitif, di mana jika satu pemain untung maka yang lainnya akan rugi. Yaitu dengan rumus hitung, total keuntungan atau gain dari pemain 1 dikurangi total kerugian atau loss dari pemain 2, maka akan menghasilkan nilai 0. Pada zero sum game, keuntungan yang didapatkan oleh seorang peserta berasal dari kerugian dari peserta lain atau pemain lain, dan juga sebaliknya, kerugian dari seorang pemain akan menjadi keuntungan bagi pemain yang lainnya. Dan semakin besar nilai payoff, maka akan semakin menguntungkan bagi para pemain. Dalam teori zero sum game, jumlah payoff dari setiap pemain sama dengan 0. Untuk game dengan 2 pemain, besar keuntungan di salah satu pihak sama dengan besar kerugian di pihak yang lainnya. Payoff juga dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks ataupun bimatriks. Kemudian, kami akan memberikan contoh dari zero sum game dengan 2 pemain, yaitu yang pertama, ketika serikat pekerja negosiasi kontrak baru dengan manajemen. Yang kedua adalah 2 tentara yang berpartisipasi dalam perang. Yang ketiga adalah brand A yang meningkatkan market share untuk produk baru dan kompetitor yang berusaha meminimalkan keuntungan yang diperoleh dari brand A. Yang keempat adalah kontraktor bernegosiasi kontrak dalam proyek dengan pemerintah, yang mungkin bisa pemerintah ataupun si kontraktor itu sendiri yang menang. Selanjutnya, berikut merupakan contoh bentuk dari bimatriks dan juga matriks, di mana dalam bimatriks ini di dalam tabel akan tertuliskan 2 angka,
yaitu yang di sebelah kiri adalah angka yang merupakan keuntungan dari pemain A, dan juga yang sebelah kanan adalah angka yang merupakan kerugian dari pemain B. Atau di sini bisa dilihat, yaitu 8% akan menjadi keuntungan dari pemain A, dan juga minus 8% yaitu adalah kerugian dari pemain B. Dan untuk bentuk matriks itu hanya ditulis satu angka saja, yang mana perspektifnya itu berbeda, yaitu untuk pemain A maka melihat 8% itu sebagai keuntungannya, namun untuk pemain B melihat 8% itu adalah sebagai kerugiannya. Selanjutnya adalah contoh kasus dari zero sum game, yaitu berupa perebutan pangsa pasar atau market share Indomie dan juga mie sedap. Pangsa pasar Indomie sebelumnya adalah 90%, namun ketika mie sedap muncul, maka Indomie akan kehilangan sebesar 15% pangsa pasarnya. Berarti setelah mie sedap muncul ini, Indomie akan memiliki pangsa pasar hanya sebesar 75%, dan juga mie sedap yang menambah pangsa pasarnya sebesar 15%. Maka untuk dimasukkan ke dalam tabelnya, 15% akan menjadi keuntungan bagi mie sedap, dan juga minus 15% akan menjadi kerugian dari Indomie. Dalam zero sum game, keuntungan yang diterima salah satu pemain adalah sebesar kerugian yang diderita pemain lain atau lawan, di mana total pay off value-nya akan sama dengan 0. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pure strategy game. Pure strategy game adalah permainan ketika setiap pemain di dalam game mengadopsi single strategy sebagai strategi optimal mereka. Strategi ini adalah kebalikan dari mixed strategy, yang mana pemain menggunakan strategi yang beragam apabila game dimainkan beberapa kali. Nilai dari pure game strategy sama untuk kedua pemain, baik untuk pemain ofensif maupun defensif. Di sini penjelasan dari pemain ofensif dan defensif adalah offensive player yaitu pemain yang berusaha memaksimalkan, dan juga defensive player adalah pemain yang berusaha meminimalkan. Offensive player akan menggunakan maximin strategi atau strategi dengan hasil minimum terbesar, sedangkan defensive player akan menggunakan minimax strategi atau strategi dengan hasil maksimum terkecil. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Pada contoh gambar ini terdapat pemain yang ofensif. Ofensif itu yaitu pemain yang berusaha memaksimalkan outcome di game. Posisinya ada di sebelah kiri. Berarti di gambar ini dia adalah atlet atau agent. Nah, kasusnya di sini ada seorang atlet atau agent, dia ingin memaksimalkan hasil dari game ini. Kemudian, pemain yang berusaha meminimalkan outcome disebut dengan defensive player. Nah, posisinya ada di bagian atas. Jadi dalam kasus ini berarti dia adalah general manager. Untuk cara memudahkannya, bisa dilihat bagian yang ada di sebelah kanan. Yaitu yang pertama, berusaha memaksimalkan atau maximize, berarti dia adalah termasuk ofensif. Posisinya ada di sebelah kiri, yaitu atlet. Kemudian ada maximin. Nah, jadi kalau misalkan offensive player akan menggunakan maximin strategi atau strategi dengan hasil minimum terbesar, makanya disebut dengan maximin. Kemudian di bawahnya itu berusaha meminimalkan, minimize, disebut defensif, letaknya ada di atas, yaitu general manager, dan strategi hasilnya yaitu maksimum terkecil. Kemudian kita mencari minimum payoff dari offensive player, berarti atlet. Apabila menggunakan strategi 1, minimum payoff-nya sejumlah 30.000. Kalau pakai strategi 2, minimum payoff-nya 20.000. Sementara ofensif itu memilih yang paling besar karena dia memaksimalkan outcome. Jadi yang paling besar yaitu strategi 1 sejumlah 30.000. Selanjutnya kita lihat general manager. Ada strategi A, strategi B, dan strategi C. Dari strategi A dipilih yang maksimum yaitu 60.000. Strategi B 40.000 dan strategi C 30.000. Kemudian minimax strategi itu memilih hasil yang paling maksimum terkecil. Karena terkecil berarti yang dipilih yaitu strategi C sebesar 30.000. Jadi bisa dilihat
hasil akhirnya antara atlet dan general manager adalah 30.000. Nah, ini dikatakan sebagai single strategy, di mana payoff dari kedua belah pihak memiliki hasil strategi optimal yang sama. Metode maksimin dan minimax. Menurut prinsip maksimin, pemain A adalah pesimistik, sehingga akan memilih strategi yang memaksimumkan keuntungan dari kemungkinan payoff yang minimum. Pada waktu yang sama, B berusaha meminimumkan kerugian dari kerugian yang diperkirakan maksimum. Metode minimax dan maksimin juga digunakan untuk mencari titik saddle. Titik saddle itu nilai di mana kemenangan yang diperoleh oleh pemain bisa diterima oleh pemain lainnya, atau sebaliknya. Jika pemain A memainkan strategi pertama, maka A akan memperoleh 7 atau 1, tergantung dari strategi yang dipilih B. Tapi bisa dipastikan A akan memperoleh setidaknya minimal 7 atau 1, yaitu 1, tanpa bergantung pada strategi yang dipilih B. Dan demikian pula bila A memilih strategi kedua, maka A akan memperoleh setidaknya minimal 8 atau 10, yaitu 8. Dan jika A memilih strategi ketiga, maka A akan memperoleh setidaknya minimal 3 atau 11, yaitu 3. Jadi, nilai minimum di setiap baris mewakilkan keuntungan minimum yang didapat A apabila memainkan strategi murni. Nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada gambar pada minimum baris. Kemudian, sebaliknya, pemain B ingin meminimumkan kerugian. Jika B memilih strategi pertama, B bisa mengalami kerugian yang tidak lebih dari maksimal 7, 8, 3, yaitu 8, tanpa bergantung pada strategi yang dipilih A. Dan jika memainkan strategi kedua, B akan mengalami kerugian yang tidak lebih dari maksimal 1, 10, 11, yaitu 11. Hasil yang bersesuaian ini ditunjukkan pada gambar, yaitu maksimum kolom. Jadi kesimpulannya, dengan memilih strategi yang kedua, pemain A memaksimumkan keuntungan minimumnya, dan keuntungan ini diketahui maksimal 1, 8, 3, yaitu 8. Pemilihan pemain A ini disebut dengan strategi maksimin dari permainan. Kemudian, pemain B akan memilih strategi yang meminimumkan kerugian maksimumnya, yaitu diketahui minimal 8, 11, yaitu 8. Pemilihan pemain B disebut strategi minimax, dan kerugiannya ini disebut dengan nilai minimax. Mixed Strategy Games. Dalam permainan strategi campuran atau mixed strategi, setiap pemain tidak mengetahui strategi apa yang akan digunakan oleh pemain lain. Setiap pemain akan berusaha merumuskan suatu strategi yang nilai payoff-nya tidak berpengaruh terhadap strategi yang dipilih pemain lawan. Perhatikan contoh ini. Langkah pertama, terapkan metode maksimin dan minimax. Permainan strategi campuran terjadi apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax. Maka, games ini tidak memiliki titik saddle atau strategi murni, bukan merupakan strategi optimal. Sebagai gantinya, keseimbangan bisa dicapai apabila menggunakan mix strategi. Langkah selanjutnya, terapkan strategi dominan dengan beberapa ukuran matriks payoff yang dapat diperkecil. Dari tabel ini, diketahui bahwa nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax. Oleh karena itu, kita tidak bisa menemukan titik pelana. Kemudian, dengan menerapkan aturan dominan, strategi B3 didominasi oleh B2, sehingga kolom B3 bisa dihilangkan. Kemudian, strategi A2 juga didominasi oleh strategi A1, sehingga baris A2 bisa dihilangkan. Matriks permainan yang telah berubah menjadi permainan 2x2 bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini adalah matriks permainan yang telah diubah menjadi 2x2 atau matriks yang sudah direduksi. Jadi, di tabel ini tidak
titik pelana, maka permainan bisa dipecahkan dengan menerapkan konsep strategi campuran. Untuk perusahaan A, strategi apapun yang digunakan perusahaan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S1. Maka 2P plus 6 kali 1 min P sama dengan 2P plus 6 min 6P sama dengan 6 min 4P. Strategi apapun yang digunakan perusahaan A, perusahaan B merespon dengan strategi S2. Maka 5P plus 1 dikali 1 min P sama dengan 5P plus 1 min 1P sama dengan 1 plus 4P. Bila kedua hasil digabungkan, maka 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P, 5 sama dengan 8, P sama dengan 5 per 8 sama dengan 0,65. Apabila nilai P sama dengan 0,625, maka nilai 1 min P adalah 1 min 0,625 sama dengan 0,375. Sehingga kedua nilai profitabilitas strategi S1 dan S3 perusahaan A sudah diketahui nilainya. Dengan persamaan ke-1 sama dengan 2P plus 6 kali 1 min P sama dengan 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375 sama dengan 3,5. Dengan persamaan kedua, 5P plus 1 dikali 1 min P sama dengan 5 dikali 0,625 ditambah 1 dikali 0,375 sama dengan 3,5. Untuk perusahaan B, strategi apapun yang digunakan perusahaan B, perusahaan A merespon dengan strategi S1. Maka 2Q plus 5 dikali 1 min Q sama dengan 2Q plus 5 min 5Q sama dengan 5 min 3P. Strategi apapun yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3. Maka 6Q plus 1 dikali 1 min Q sama dengan 6Q plus 1 min 1Q sama dengan 1 plus 5Q. Apabila nilai P sama dengan 0,5, maka nilai 1 min P adalah 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Sehingga kedua nilai profitabilitas untuk strategi S1 dan S2 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Bila di kedua persamaan digabung, maka 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q sama dengan 8Q. Q sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,5. Dengan persamaan ke-1 sama dengan 2P plus 5 dikali 1 min Q sama dengan 2 dikali 0,5 plus 5 dikali 0,5 sama dengan 3,5. Lalu dengan persamaan kedua, 6P plus 1 dikali 1 min Q sama dengan 6 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 sama dengan 3,5. Kedua perusahaan menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yaitu sebesar 3,5. Teori keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan Nash. Istilah keseimbangan Nash atau Nash equilibrium diperkenalkan oleh ahli matematika bernama John Forbes Nash Jr. peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1994. Nash equilibrium yaitu keseimbangan yang tercapai di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan kompetitornya, serta menggambarkan kondisi di mana satu pihak mengambil keputusan berdasarkan keputusan pihak lain. Keseimbangan Nash murni. Titik keseimbangan murni Nash atau pure Nash equilibrium adalah kondisi di mana masing-masing pemain memainkan satu strategi secara pasti. Misalnya A1, A2, A3, dan B1, B2. Pada elemen 4,3, semua komponen mempunyai tanda pagar, sehingga dapat disimpulkan bahwa 4,3 adalah titik keseimbangan Nash karena elemen tersebut merupakan hasil optimum bagi kedua pemain. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.